Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsa Karindra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa G311210011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pengertian ijtihad dikutip dari jurnal yang berjudul Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud, yang memiliki arti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Pengertian ijtihad sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yakni pengertian ijtihad secara etimologi dan pengertian ijtihad secara terminologi. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah rasul atau lainnya untuk memperoleh nas yang maku, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Kemudian Imam Al-Amidi menjelaskan pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fikih, pengertian ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariat. Kemudian B. Dasar dan fungsi ijtihad. Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarang menentukan hukum dari suatu permasalahan. Seseorang yang mampu melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid, dan untuk menjadi seorang mujtahid terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah fungsi ijtihad al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kemudian C. Pembagian ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu yang terjadi. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Contoh dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Kemudian kedua ada qiyas. Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama dalam Islam. Ijma dan qiyas bersifat darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya, beberapa definisi qiyas analogi. 1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan keduanya.
Dua, membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya melalui persamaan di antaranya. Yang ketiga, tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah pada surat Al-Isra ayat 23, dikatakan bahwa perkataan jis dan hus kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai memukulnya karena sama-sama menyakiti hati orang tua. Kemudian yang ketiga ada istihsan. Beberapa definisi istihsan adalah: 1. Fatwa yang dikeluarkan oleh faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu benar. 2. Argumentasi dalam pikiran seseorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumentasi dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahah orang banyak. 4. Ada tindakan memutuskan sesuatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Kemudian yang terakhir ada tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Contohnya, menurut hukum syara kira-kira tidak boleh mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi menurut istihsan, syarat memberikan ruksyah atau kemudahan atau keringanan, bahwa pembelian diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal sedangkan barangnya dikirim kemudian. Kemudian yang keempat ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan manusia, bersyaratkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Contohnya adalah Al-Quran maupun hadis tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi hal ini dilakukan oleh umat Islam demi keselamatan umat. Yang kelima ada sudud jariyah. Sudud jariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya, zina hukumnya haram, maka melihat aurat wanita menghantarkan kepada perbuatan zina yang merupakan haram. Sholat Jumat merupakan kewajiban, maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Kemudian melarang perbuatan judi tanpa uang, dan melarang meminum setengguk minuman keras padahal tidak memabukkan. Yang keenam ada istihsab. Istihsab adalah tindakan menetapkan berlakunya sesuatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah dia sudah berwudu atau belum. Di saat seperti ini ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelum berwudu sehingga ia harus berwudu kembali, karena sholat tidak sah jika tidak berwudu. Yang ketujuh ada urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya atau suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah dalam jual beli. Si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab qabul karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.